Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kompetensi pedagogi, mata kuliah etika dan profesi kependidikan. Saya Yani Mariati sebagai pemateri pertama akan menjelaskan bagian wawasan kependidikan dan pemahaman terhadap peserta didik. Yang pertama, wawasan kependidikan. Guru harus memiliki wawasan kependidikan yang luas dan dalam. Wawasan yang luas dan dalam akan memudahkan guru untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan tindakan pendidikan. Keputusan yang tepat akan meminimalis kesalahan guru dalam menangani peserta didiknya. Berikut subkomponen kompetensi wawasan yang harus dikuasai oleh guru. 1. Memahami landasan kependidikan. 2. Memahami kebijakan pendidikan. 3. Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran. 4. Menerapkan kerjasama dalam pekerjaan. 5. Memanfaatkan kemajuan ilmu teknologi dalam pendidikan. Berikut subkomponen kependidikan beserta indikatornya. Kompetensi yang pertama adalah memahami landasan kependidikan. Indikatornya adalah 1. Menjelaskan tujuan dan pendidikan. 2. Menjelaskan tujuan dan hakikat pembelajaran. 3. Menjelaskan konsep dasar pengembangan kurikulum. 4. Menjelaskan struktur kurikulum. Kompetensi yang kedua adalah memahami kebijakan pendidikan. Indikatornya adalah menjelaskan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. 2. Menjelaskan tujuan pendidikan tiap satuan pendidikan sesuai tempat bekerja. 3. Menjelaskan sistem dan struktur standar kompetensi guru. 4. Memanfaatkan standar kompetensi siswa. 5. Menjelaskan konsep pengembangan pengelolaan pembelajaran yang diberlakukan. 6. Menjelaskan konsep pengembangan manajemen pendidikan yang diberlakukan. 7. Menjelaskan konsep dan struktur kurikulum yang diberlakukan. Kompetensi yang ketiga adalah memahami tingkat perkembangan siswa. Indikatornya adalah 1. Menjelaskan psikologi pendidikan yang mendasari perkembangan siswa. 2. Menjelaskan tingkat perkembangan mental siswa. 3. Mengidentifikasikan tingkat perkembangan siswa yang dididik. Kompetensi yang keempat, memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran. Indikatornya adalah 1. Menjelaskan teori belajar yang sesuai dengan materi pembelajaran. 2. Menjelaskan strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. 3. Menjelaskan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kompetensi yang kelima, kerjasama dalam pekerjaan. Indikatornya adalah menjelaskan arti dan fungsi kerjasama dalam kepekaan. 2. Menerapkan kerjasama dalam pekerjaan. Kompetensi yang keenam, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dalam pendidikan. Indikatornya adalah menggunakan berbagai fungsi internet, terutama menggunakan email dan mencari informasi menggunakan komputer. Suitno pada tahun 2009 mengemukakan jenis landasan pendidikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan religius pendidikan, yaitu seperangkat asumsi yang bersumber dari agama dan dijadikan dasar teori maupun praktik pendidikan. Kemudian yang kedua, landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari titik tolak dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu merupakan asumsi yang menjadi metode ilmu sebagai jalan untuk menemukan teori dan praktik pendidikan. Yang keempat, landasan hukum atau yuridis pendidikan, yaitu asumsi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah bagian B, yaitu pemahaman terhadap peserta didik. 1. Kecakapan peserta didik. Setiap individu memiliki kecakapan nyata yang merupakan hasil belajar. Kecakapan ialah kecerdasan. G.V. Guilford mengemukakan bahwa kecerdasan dapat dilihat dari 3 kategori.
Kategori pertama yaitu operasi mental atau proses berpikir. Itu A. Cognition, yaitu menyimpan informasi yang lama dan menemukan informasi yang baru. B. Memory retention, yaitu ingatan yang berkaitan dengan kehidupan masing-masing. C. Memory recording, yaitu ingatan yang segera. D. Divergent production, yaitu berpikir melebar, banyak-banyak jawaban atau alternatif. 5. Convergent production, yaitu berpikir memusat, hanya satu kemungkinan jawaban atau alternatif. 6. Evaluation, yaitu mengambil keputusan tentang apakah suatu itu baik, akurat, atau memadai. Kategori yang kedua adalah content atau isi yang dipikirkan, yaitu visual atau bentuk konkret atau gambaran. B. Auditory. C. Word meaning. D. Simbolik atau informasi dalam bentuk lambang, kata-kata atau angka, dan potensi musik. E. Behavioral, yaitu interaksi nonverbal yang diperoleh melalui penginderaan, ekspresi muka, atau suara. Kategori yang ketiga adalah produk atau hasil berpikir, yaitu 1. Unit atau item tunggal informasi. B. Kelas atau kelompok item yang memiliki sifat-sifat yang sama. C. Relasi atau keterkaitan antar informasi. D. Sistem atau kompleksitas bagian saling berhubungan. E. Transformasi, yaitu perubahan, modifikasi, atau redefinisi informasi. F. Implikasi, yaitu informasi yang merupakan saran dan informasi item lainnya. Howard Gardner mengemukakan teori multiple intelligensi dengan aspek-aspeknya sebagai berikut. 1. Logikal matematikal, yaitu kepekaan dan kemampuan mengamati pola-pola logis dan bilangan serta kemampuan untuk berpikir rasional. Yang kedua, linguistik, yaitu kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata-kata, dan keragaman fungsi-fungsi bahasan. Yang ketiga, musikal, yaitu kemampuan menghasilkan dan mengapresiasikan ritme, nada, dan bentuk ekspresi musik. 4. Spatial, yaitu kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan informasi. 5. Bodily kinestetik, yaitu kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan mengenai objek-objek secara terampil. 6. Interpersonal, yaitu kemampuan mengamati dan merespon suasana hati, imperamen, dan motivasi orang lain. 7. Interpersonal, yaitu kemampuan memahami perasaan, kekuatan, dan kelemahan, serta kecerdasan mandiri. Berikut adalah ciri-ciri anak jenius, yaitu pertama, belajar dengan cepat dan mudah. 2. Mempertahankan atau menyimpan apa yang dipelajari. 3. Menunjukkan rasa ingin tahu. 4. Memiliki pembendaharaan kata yang baik, mampu membaca dengan baik dan menyenangi kegiatan tersebut. 5. Memiliki kemampuan berpikir secara logis, membuat generalisasi dan melihat hubungan-hubungan. 6. Lebih sehat dan lebih mampu menyesuaikan diri daripada anak-anak yang lain. 2. Kepribadian peserta didik. Ciri-ciri kepribadian sehat dan tidak sehat. Ciri-ciri kepribadian yang sehat adalah 1. Mampu menilai diri sendiri secara realistis. 2. Mampu menilai situasi secara realistis. 3. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis. 4. Menerima tanggung jawab. 5. Mandiri. 6. Dapat mengontrol emosi. 7. Berorientasi tujuan. 8. Berorientasi keluar. 9. Penerimaan sosial. 10. Memiliki firasat hidup. 11. Berbahagia. Kemudian kepribadian tidak sehat. Ciri-cirinya adalah 1. Mudah marah, menunjukkan kekhawatiran. 3. Sering merasa tertekan. 4. Bersikap kejam. 5. Tidak mampu menghindar dari perilaku menyimpang. 6. Kebiasaan berbohong. 7. Hiperaktif. 8. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. 9. Senang mengkritik atau mencemooh. 10. Sulit tidur. 11. Kurang rasa tanggung jawab. 12. Sering mengalami pusing kepala. 13. Kurang kesadaran untuk menaati ajaran agama. 14. Pesimis. 15. Kurang bergairah.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap individu memiliki keunikan. Mempunyai keunikan karena setiap individu mempunyai kecakapan dan kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, seyogianya guru memerhatikan aspek kecakapan dan kepribadian dalam menentukan yang pertama, kurikulum, kedua, sistem pengajaran, tiga, beban belajar, empat, populasi siswa dalam satu siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Eva Ardila akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok 3, yaitu C. Pengembangan kurikulum atau silabus. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, dan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sekarang yang terbaru adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan sebutan KTSP. Adapun prinsip-prinsip beragam dan terpadu yaitu 1. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Relevan dengan kebutuhan hidup. 3. Menyeluruh dan berkesinambungan. 4. Belajar sepanjang hayat. 5. Seimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Berikutnya, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi atau pokok pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi, waktu, dan sumber belajar. Adapun prinsip-prinsip silabus yaitu 1. Ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Relevan. Cangkupan ke dalam tingkat kesukarelawan dan urutan penyajian materi. 3. Sistematis. Sistematis maksudnya itu komponen-komponen silabus saling berhubungan. 4. Konsisten. Adanya hubungan konsisten antara kompetensi dasar. 5. Memadai. Adanya hubungan memadai cangkupan indikator, materi, pokok pembelajaran, pengalaman belajar, dan sumber belajar. 6. Alkultural dan kontekstual. Cangkupan indikator dan materi pembelajaran. 7. Fleksibel. Keseluruhan silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik dan dinamika perubahan. 8. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup seluruh kompetensi. D. Kemampuan dalam mengolah pembelajaran. Merupakan puncak dari kemampuan seorang pendidik. Dalam pembelajaran, guru hendaknya menciptakan hubungan sosio atau emosional yang baik. Guru menyayangi siswa. Siswa pun menghormati guru dan menaati gurunya agar pembelajaran dengan lancar dan efektif. Menurut jurnal Ma'amur Asmanami, ada 4 yaitu
1. Menyusun rencana pembelajaran. 2. Melaksanakan pembelajaran. 3. Memahami menilai prestasi belajar peserta didik. 4. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan PP nomor 74 tentang pengetahuan guru tahun 2028. 74 tentang pengetahuan guru. Pengetahuan guru mempunyai dua sifat, yaitu sifat penting, yaitu memengaruhi dan mendewasakan, yaitu menjadikan peserta didik mandiri dan tidak tergantung pada orang lain ataupun lingkungan sekitarnya. Pembelajaran haruslah bersifat dialogis, yang artinya arus komunikasinya aktif atau dua arah, tidak seperti pembelajaran konservatif yang mengizinkan peserta didik semata-mata untuk mempertahankan statusnya saja, sedangkan dialogis dilakukan secara fair tanpa adanya ikut campur tangan pihak tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Cahyanti Rizky, NPM 1962-10474. Mata kuliah Etika dan Profesi Pendidikan. Saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang materi pemanfaatan pembelajaran. Teknologi pembelajaran berupaya merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber belajar sehingga dapat memudahkan atau memfasilitasi seseorang untuk belajar di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dengan cara dan sumber apa saja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Terdapat 5 domain atau bidang garapan teknologi pembelajaran atau teknologi instruksional yang berlandaskan definisi AICT 1994. Setiap kawasan ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki hubungan yang sinergis. Di antaranya ada domain desain, domain pengembangan, domain pemanfaatan, domain pengelolaan, dan domain penilaian. Domain desain terdiri dari desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada domain pengembangan seperti teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, teknologi multimedia. Yang ketiga ada domain pemanfaatan seperti pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, serta kebijakan regulasi. Yang keempat ada domain pengelolaan seperti pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Yang kelima ada domain penilaian seperti analisis masalah, pengukuran beracunan patokan, penilaian informatif, dan penilaian sumatif. Teknologi pembelajaran berperan dalam upaya pemecahan permasalahan pendidikan dan pembelajaran dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang ekonomi, manajemen, psikologi, rekayasa, dan lain-lain secara bersistem. Yang kedua, memecahkan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan serempak, dengan memerhatikan dan mengkaji semua kondisi saling berkaitan di antaranya. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar. Yang keempat, timbulnya daya lipat atau efek sinergi, di mana penggabungan pendekatan atau unsur-unsur mempunyai nilai lebih dari sekedar penjumlahan. Nah, pemecahan masalah secara menyerempak dan menyeluruh akan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan pemecahan secara terpisah. Oleh karena itu,
Teknologi pembelajaran harus dipelajari dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh guru. Pemanfaatan yang baik dan optimal akan mendukung program pendidikan yang menjadi komitmen bersama, yaitu Education for All. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Maharani Putri. Saya dari kelompok 3 pemateri keempat tentang pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik merupakan salah satu dari kompetisi pedagogis yang harus dimiliki guru. Kegiatan tersebut harus dibarengi dengan pelayanan bimbingan dan konseling agar peserta didik menemukan masalah dalam dirinya dan mampu mencari solusi yang tepat. 1. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang secara tidak langsung dapat menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Contoh kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dijadikan kegiatan pengembangan diri peserta didik itu adalah pramuka. 2. Remedial dan pengayaan. Pembelajaran dilakukan secara klasikal, tetapi sistem pembelajarannya haruslah menggunakan sistem pembelajaran tuntas. Apa itu remedial? Bagaimana cara melakukan remedial? Ada 2 cara yang dapat ditempuh, yaitu sebagai berikut. 1. Pemberian bimbingan secara khusus dan perseorangan bagi peserta didik yang belum atau mengalami kesulitan dalam pencapaian indikator dari suatu kompetensi yang telah ditentukan. 2. Pemberian tugas atau perlakuan secara khusus, di mana hal ini merupakan penyederhanaan dari sistem pembelajaran reguler. 3. Bimbingan dan konseling atau BK. Bimbingan dan konseling merupakan 2 istilah yang sering dirangkaikan bagaikan kata majemuk. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan bimbingan acap kali dilanjutkan dengan kegiatan konseling. Tujuan konseling adalah mengembangkan perilaku yang memuaskan bagi diri sendiri dan lingkungan. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah sangatlah diperlukan. Adapun alasannya sebagai berikut. A. Menjadi manusia dewasa akan menemui banyak kesulitan, tantangan, dan kesukaran, bahkan masalah-masalah. B. Lingkungan yang crowded menimbulkan kesumpekan hidup. C. Dengan adanya kemajuan teknologi, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dan bervariasi dan rela menyesuaikan irama hidupnya sehari-hari. D. Adanya kesan kebahagiaan hidup hanya terdapat dalam kemakmuran material sehingga menimbulkan ketegangan batin. E. Semakin banyak temukan rahasia hidup sehingga timbul konflik batin antara keyakinan tradisional dan penemuan yang baru. F. Diferensiasi dalam dunia pendidikan. Adanya diferensiasi program pendidikan menimbulkan kesulitan memilih program pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Karahayu, NPM 1962100168. Saya dari kelompok 3, pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan standar kompetensi pedagogis guru. Standar pedagogis guru merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Standar pedagogis guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD atau TK, guru kelas SD atau MI, dan guru mata pelajaran pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 telah ditetapkan standar kompetensi pedagogis guru sebagai berikut. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatif, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kesembilan, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Baiklah, itu yang saya dapat jelaskan mengenai standar kompetensi pedagogis seorang guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.